apa namanya informasi kalau misalnya memang mau belajar. Jadi ini banyak sebenarnya sekarang sudah banyak informasi yang bisa diakses untuk Google Engine. Bahkan Google juga sudah menyediakan tutorialnya. Kemudian di forum-forum ini juga sudah banyak kalau misalnya memang pekerjaan yang teman-teman ini dilakukan untuk pekerjaan yang spesifik, misalnya untuk klasifikasi tutupan lahan dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu langsung. Kalau putus lagi ya. Sebentar, kayaknya koneksi saya coba dulu aja ya. Ini kelihatan ya. Oke, sekarang saya coba lanjut ke tampilan G ini. Jadi ini kalau kita sudah buka ya, tampilannya seperti ini, seperti yang tadi kita lihat. Nah, untuk belajar GEE, untuk saat ini sebenarnya sudah banyak yang menyediakan training gratisnya. Jadi ini salah satu yang coba saya rekomendasikan dulu ke teman-teman pelajari. Untuk Google Engine, ini untuk full course material. Ada ya untuk modul 1 basicnya, dasar-dasarnya, kemudian ada untuk intermediate-nya. Jadi teman-teman, kemarin sih saya udah lihat ini sekilas. Kalau teman-teman bisa menguasai ini, pada dasarnya sih teman-teman nanti sudah akan bisa lah digunakan Google Engine. Ini saya bagikan dulu. Saya share di chat ya. Nah, oke. Jadi dari course yang disediakan ini, nanti ini akan kita bedah sama-sama untuk yang basic. Beberapa yang basic kita bedah dulu sama-sama hari ini. Jadi dia di sini sudah menyediakan, sebagai contoh ya, dia menyediakan skripnya. Jadi skrip ini nanti ini bisa teman-teman copy atau buka di Open Import Editor-nya. Nanti kalau saya buka, tampilannya akan seperti ini, sorry. Ini teman-teman bisa lihat ya, sudah ada skripnya. Jadi di sini pertama yang akan kita pelajari adalah dasar dari JavaScript itu sendiri, yang nanti pada dasarnya ini akan berguna, bahkan skrip-skrip sederhananya yang ada di sini juga nanti akan berguna untuk digunakan dalam pengolahan data sampel itu. Nah, untuk skrip pertama, ini kalau teman-teman mau coba rekam, silahkan ya, sambil direkam, nanti bisa diulang. Atau kalau mau cari di YouTube juga sekarang ada banyak atau tutorial ini. Ini yang pertama kita buka script Hello World-nya. Di sini script ini digunakan untuk membuka beberapa data-data basic atau menjalankan data-data basic di script JavaScript dalam format JavaScript. Jadi sebenarnya kalau ini kita running, ini sudah langsung bisa jalan. Ini saya coba running. Nah, ini nanti di konsolnya akan keluar skrip itu berjalan seperti apa. Nah, sekarang akan kita bedah satu-satu di sini. Untuk kita coba dari skrip di baris pertama ya. Di baris pertama ini untuk skrip lainnya akan kita tutup dulu. Jadi kalau kita kasih garis miring 2, dia warnanya hijau, kita akan tertutup. Jadi dia tidak akan terbaca. Misal di line 1, di sini ada tulisan sprint. Kalau kita running,
maka nanti dari script yang kita buat di line 1 ini akan muncul tulisan hello world-nya. Sampai sini masih gampang ya. Jadi kalau misalnya di sini sambil kita coba, misal kita buat print apa kabar, misal seperti ini. Jadi print kutip ini untuk kita gunakan kalau yang ada di dalamnya ini adalah teks ya. Jadi untuk memunculkan teks yang ada di dalam untuk memunculkan data teks ini kita membutuhkan kutip-kutip ini ya. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan missing semicolon ya. Untuk tulisan missing semicolon ini berarti ada yang kurang dari script yang kita buat. Yang kurang adalah titik komanya di belakang. Jadi kalau kita tambahkan titik koma, nanti i-nya hilang ya, informasi missing semicolon hilang. Nah, selanjutnya kalau kita jalankan script ini, kalau kita running, nanti akan muncul script kedua, ini yang kita buat, apa kabar. Oke, sampai sini masih gampang ya. Kemudian kita coba buka script yang kedua ya, variabel ini ya. Nah, di pembuatan di dalam format JavaScript kita juga bisa membuat satu variabel sendiri itu dengan cara menuliskan var seperti ini, var city. Jadi variabel yang bernama city itu didefinisikan adalah teks dengan nama Bang Alulu. Atau mungkin kalau mau kita ubah supaya lebih familiar, misal ya, kali misal atau Denpasar, misal seperti ini. Kemudian country-nya kita rubah Indonesia. Jadi kalau kita baca di sini, variabel yang namanya city itu adalah Denpasar. Kemudian variabel country adalah Indonesia. Jadi ketika kita jalankan script ini, print city, country, di sini kita nggak harus pakai kutip lagi ya, karena dia sudah kita definisikan sebagai variabel. Ini akan muncul keterangan dari yang kita print tadi. City-nya adalah Denpasar, country-nya adalah Indonesia. Kemudian kita lanjut lagi ke script di bawahnya. Nah, selain dari teks, tadi kalau teks kita selain kalau teks tadi kita harus pakai kutip ya. Nah, kalau kita menulisnya angka, di sini kita nggak harus menggunakan kutip. Jadi kalau misalnya di sini kita buat di line 9 dan 10 ya, variabel population itu jumlahnya sekian, berapa ini? 8.400.000. Jadi kalau kita print population, nanti akan keluar informasi 8.400.000. Oke, ini mudah-mudahan masih bisa diikuti. Kemudian kita coba lagi. Jadi untuk menggunakan Builder Engine ini, kalau misalnya teman-teman mau bedah apa isi scriptnya. Jadi sebenarnya kalau dari Builder Engine, teman-teman untuk saat ini nggak harus buat scriptnya dari awal, karena sudah banyak yang menyediakan scriptnya. Jadi cukup sebenarnya teman-teman copy, kalau mau dipelajari cukup dibedah satu-satu dari line paling atas seperti ini contohnya. Ini saya coba buka lagi line 12 sampai 14 ini. Di sini ada keterangannya variabel major city. Di sini ada Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata. Jika kita print major cities di bawahnya, yang awal kita print variabel major cities ini, maka akan muncul seperti ini. Kita akan muncul seluruh informasi. Nah, ini bisa kita buka. Nah, ini jadi di baris pertama adalah Mumbai.
Jadi kalau di platform GE kita memulainya dari nol ya, listnya dari nol, jadi bukan dari satu. Jadi list pertama di mana listnya adalah nol itu Mumbai, list keduanya Delhi, kemudian Chennai dan Kolkata. Kemudian kita coba buka lagi untuk yang bawahnya dictionary. Nah, di sini kita mencoba lagi dalam contoh di sini kita mencoba lagi membuat variabel bernama city data. Nah, city data ini di dalamnya didefinisikan lagi nih. Variabel list dengan nama city ini dia mengambil variabel city yang tadi sudah kita buat di atasnya ini ya. Variabel city di pasar. Jadi secara sederhana kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, mau memanggil sesuatu, kita harus pastikan kita sudah mendefinisikan variabel di line atasnya, di baris di atasnya gitu ya. Jadi kalau ini city, kita akan memanggil variabel city ini. Kemudian population-nya di sini kita tulis 8.400.000 misalnya. Kemudian ada elevation 930. Jadi ketika kita print dictionary ini, kita running, nanti akan keluar informasi ini. Jadi city itu Denpasar, elevation-nya sekian 930, population-nya 8.400.000. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya ini sebagai contoh ya, kita mau menambahkan lagi informasi misalnya country. Kita bisa buat lagi di sini, kita tulis country, titik 2, kemudian kita tulis country, karena kita sudah punya variabel country di atasnya ya. Masih ada tanda silang, kita kasih koma. Kemudian untuk population, kita tulis jangan langsung nominalnya, tapi kita tulis variabel population ini. Sekarang kita tulis di sini population. Ini saya coba ganti misalnya jadi 9.000. Jadi ketika ini kita running, objeknya akan muncul seperti ini. City-nya Denpasar, country-nya Indonesia, elevation-nya 930, population-nya 9.000, karena tadi kita sudah mendefinisikan variabel population-nya dirubah jadi 9.000. Nah, yang terakhir untuk di script pertama, kita coba yang ini. Nah, kalau ini kita membuat function sendiri. Nah, dari sini ini sebagai contoh ya. Misalnya kita membuat variabel grid. Di sini dibuat function-nya dengan menuliskan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini line 26 sampai 28 ini adalah function-nya. Function yang ditulis di sini adalah variabel grid dengan di sini ada name ya. Nah, name ini yang nanti bisa kita rubah secara otomatis ketika kita sudah membuat function ini. Jadi kalau misalnya dengan script ini, ketika kita running, nanti akan keluar hello karena dia dari variabel grid ini sudah ada hello-nya. Name-nya ini bisa kita ubah di script yang world ini. Jadi hello world akan keluar. Atau misalnya saya tulis hello, misalnya ini saya ganti halo kalian, misal itu ya. Ketika kita running akan keluar halo kalian. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita buat script, buat satu script ini atau ini akan berbeda dibanding ketika nanti kita membuat kesalahan data klik lagi secara manual gitu. Jadi setiap orang pasti akan membuat script yang berbeda. Gimana nanti bisa memahami apa yang sudah dibuat oleh orang yang membuat script itu gitu. Jadi
karena logika orang akan berbeda-beda. Dia bisa membuat variabel city dulu, baru menuliskan sini city, atau bahkan ada yang mungkin langsung city, di sini kita tulis Jakarta, misalnya gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, seperti ini kita coba. Nanti yang keluar objeknya ada di Jakarta gitu ya. Nah, jadi ini materi pertamanya ini, jadi ini untuk dasar-dasarnya. Di sini kita masih belum menyentuh yang secara spasialnya seperti apa. Tapi kalau bisa kita pelajari juga karena terutama untuk script yang print ini nanti ini juga akan kita lakukan ketika kita membuat pengolahan data satelitnya. Oke, nah selanjutnya kita coba lihat yang lainnya ya. Kita coba buka dari misalnya. Jadi kita sekarang sudah mulai masuk ke penggunaan data satelit, ini script yang lain ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, function tadi ada ya, ini pembuatan function. Ini teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya masih bingung, karena ini script function ini bisa kita cari sebenarnya di dataset itu sendiri. Sebagai contoh, kita coba buka yang tadi ya, yang Google Engine Dataset. Kita coba misalnya pakai data tinggal 2, dia sudah ada. Saya coba buka dari ini. Nah ini yang tadi kita lihat di presentasi ya, Google Engine Dataset itu adalah ini teman-teman bisa coba buka aja. Ini adalah data-data yang mereka sediakan, Google sediakan. Jadi ada data survei temperatur, kalau untuk cloud kita banyak pakai ini. Kemudian ada data atmosferik, weather, ada data-data imagery, ini ada data Landsat. Bahkan kalau kita buka Landsatnya, di sini ada pilihan dari Landsat 4 sampai Landsat 8. Jadi kita bisa memanfaatkan data yang panjang. Kalau kita lihat Landsat 4 dari 1982 ya, sampai Landsat 8 sampai saat ini. Jadi sebenarnya ada banyak banget data yang bisa kita gunakan ketika kita bisa melakukan pengolahan di GEE. Nah, sebagai contoh ini Sentinel, kita coba buka. Ketika kita buka, yang ada di dalam dataset itu adalah seperti ini. Jadi ada keterangan informasi bandnya. Ini teman-teman udah familiar ya? Udah familiar atau belum sama data-data satelit seperti ini? Sudah ya. Oke, jadi kalau untuk spesifikasi dari satelit, mudah-mudahan teman-teman juga udah paham berapa resolusi spasialnya, berapa radiometriknya, resolusi temporalnya seperti apa, itu kalau dipahami kalau perlu. Kemudian teman-teman juga harus tahu band ini digunakan untuk apa, band misalnya band 4 itu adalah red itu bagus digunakan untuk apa. Kemudian kalau di Sentinel ada 8A, ada referensinya ini bagus digunakan untuk apa. Itu kalau bisa teman-teman pelajari, kalau misalnya belum paham ya. Nah, di sini semua ada keterangannya. Jadi data Sentinel 2 level 2A. Jadi data satelit juga ada level-levelnya ya. Itu mudah-mudahan teman-teman udah paham. Untuk yang Sentinel 2 ini yang level 2A itu adalah data yang sudah siap kita pakai. Jadi ini contohnya datanya, dia menyimpan informasi apa aja nih di sini. Ada band 1 sampai band 12. Jadi ada dari aerosol, ada rindu, red rate-nya ada banyak, ada near, SWIR, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada band-band lainnya yang disediakan juga. Ada K10, K20, K60,
yang setiap band ini punya fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, ya saya blok ini ya, saya blok ini E60 ini adalah untuk masking awan, jadi untuk menghilangkan awan. Karena kita tahu data Sentinel, yang Sentinel-2, data multispektral, dia akan terganggu oleh keberadaan awan. Karena dia datanya sinar tanpa, jadi pasti kalau ada temuan awan dia ada. Nah, untuk membersihkannya, kita menggunakan band QE60 yang sudah disediakan. Nah, kemudian kalau kita geser lagi ke bawah, di sini sudah ada contoh scriptnya. Nah, ini aja mungkin yang kita pelajari dulu ya. Ini, jadi teman-teman kalau misalnya penasaran, pengen tahu dulu, yang paling mudah dipelajari adalah bagaimana membuka data-data satelit ini. Ini sebagai contoh, ini kita copy aja, atau bisa di code editor, bisa coba di code editor. Ini akan terbuka seperti ini ya, scriptnya yang tadi. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ada fungsi masking awan, menghilangkan awan, menggunakan band berapa, QE60, seperti yang tadi ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman nggak usah bingung, bisa langsung coba diikuti dulu untuk saat ini. Paling tidak bisa dulu buka datanya, nggak ketemu sama error gitu ya. Nah, oke, ini jadi kalau secara singkat, dari line 6 sampai line 18 ini adalah fungsi untuk menghilangkan awan, masking awan. Jadi fungsi ini pertama dibuat dulu. Kemudian kita di sini dibuat dari line 20 sampai line 24. Ini kita buat variabel dengan nama dataset. Jadi ingat ya, variabel dataset ini adalah image collection dari Sentinel-2. Ini contoh dari yang warna ungu ini adalah algoritma yang dibuat dari Google-nya ya. Dibahas saja Mas Trip. Jadi kalau kita definisikan script yang line 20 sampai 24, variabel dataset ini merupakan data Sentinel-2 sekarang. Untuk ini, untuk informasi yang saya blog ini bisa dilihat sama teman-teman ini di search engine snippet. Jadi memang ini adalah directory yang sudah disediakan oleh si Google, di mana mereka menyimpan data si Copernicus untuk Sentinel-2-nya. Jadi Sentinel-2 SR ini sebagai informasi Sentinel-2 yang sudah informasinya sudah data spektral, jadi spektral reflectance, data pantulan spektral, data permukaan. Nah ini pertama image collection dari Sentinel-2. Kemudian di bawah ini kita filter yang kita butuhkan rentang tanggal berapa sampai berapa. Ini sebagai contoh di sini 2020 bulan 1 tanggal 1 sampai 2020 bulan 1 tanggal 30. Jadi ini 1 bulan lah ya, bulan Januari 2020. Kemudian ada fungsi tambahan. Nah, saya sorry kalau lompat-lompat. Nah, untuk yang warna-warna ungu ini, kalau misalnya teman-teman bingung, ini fungsinya untuk apa sih? Ini penjelasannya ada di dokumen. Jadi kalau teman-teman tulis di sini, misalnya filter, ada keterangan filter itu seperti apa penggunaannya. Ini bisa teman-teman. Ya, ini bisa teman-teman buka. Ini bagaimana cara penulisannya. Ini ada di sini semua. Nah, di sini filter yang digunakan adalah untuk membuat data yang persentase tutupan awannya di atas 20%. Jadi kita tahu ya, karena data multispektral dan sinar tanpa ini kalau banyak awan informasinya jadi jelek. Jadi yang kita gunakan di sini adalah data satelit yang tutupan
presentasi cakupan awannya di bawah 20%. Makanya di sini ada cloudy pixel percentage 20. Sampai sini paham ya? Oke, saya lanjut dulu. Kemudian di yang baris ke-24, .map mask S2 clouds. Nah, mask S2 clouds ini, kalau kita kembali ke atas, ini adalah fungsi yang sudah dibuat. Jadi, balik lagi, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, ketika kita mau running sesuatu di bahasa pemrograman, kita harus bisa mendefinisikan dulu di atasnya gitu, di line atasnya, baru nanti bisa kita panggil. Ini sebagai contoh ya, .NET mask S2 cloud ini fungsinya untuk menghapus informasi awan yang ada. Kemudian kita turun lagi ke line 26 sampai 30. Di sini kita buat variabel visualization atau untuk apa? Tampilan katanya mau seperti apa, mau warnanya seperti apa, mau digabungkan seperti apa, ini kita bisa diatur di sini. Kita di sini mencoba menggunakan gabungan dari band 432. 432 berarti tampilannya seperti apa, nanti ada yang bisa jawab? Natural color, Pak. Natural color, Kak. Oke lah ya, berarti sudah paham lah ya. Jadi 432 gambar ini untuk natural color, untuk colornya. Jadi kalau misalnya memang nanti kita butuh data dengan gabungan RGB yang lain, bisa tinggal kita rubah di sini aja. Kemudian di sini ada pilihan map asset center. Kemudian di sini ada informasi bujur dan lintah. Ini digunakan untuk, jadi ketika kita running, nanti dia akan langsung menuju ke titik ini. Nah, sampai sini, kemudian di line terakhir, line 34, map add layer ini adalah fungsi yang bisa kita gunakan untuk memunculkan data meta yang di atas tadi ini ya, kita definisi. Jadi map add layer, data yang dimunculkan adalah data variabel dataset. Tapi kalau kita lihat dataset ini kan dia masih dari banyak data ya, dari 1 bulan ya, selama 1 bulan. Jadi kalau sentinel temporal hari berarti 30 bagi 5 ada 6 data di sini, ada 6 data di sini di dataset. Di sini bisa kita gunakan min, sehingga nanti 6 data tersebut secara otomatis akan dicari nilai rata-ratanya. Atau mungkin yang lebih umum bisa kita gunakan median. Jadi kita dari 6 data itu nanti akan ditumpuk oleh Google, oleh pemrosesan ini, nanti dicari dari 6 data itu dicari nilai tengahnya, nilai digital nilai tengahnya di mana. Sampai sini paham? Atau masih bingung? Bisa diulang, Kak, yang median itu, Kak? Oke, jadi gini, kalau kita kembali ke baris yang 20 ya, di baris 20 dan 21. Nah, di filter date ini kan kita ambilnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sementara kita tahu data sentinel itu temporalnya per 5 hari. Berarti dengan menggunakan data 1 bulan ini, kita punya 6 data sentinel yang akan bertumpukan. Ya, nah, dari data sentinel yang bertumpukan di lokasi yang sama, di dalam sebuah kota, kita sebenarnya bisa aja ya, memunculkan itu semuanya. Cuman kalau misalnya kita membutuhkan satu informasi aja, kita bisa juga memunculkannya dengan menggabungkan 6 tumpukan data tersebut. Jadi di setiap pixelnya, jadi teman-teman bisa bayangin di tempat sekarang teman-teman berdiri, ketika satelit lewat, di situ kan ada data pixelnya. Nah, kalau ada 6 citra, berarti ada 6 data pixel di tempat teman-teman berdiri nih. Oke, kebayang? Nah,
dari 6 data pixel yang ada di tempat teman-teman berdiri sekarang, itu bisa dicari nilai rata-ratanya. Kalau rata-rata kita pakai min, atau kalau misalnya di sini kita coba pakai nilai tengahnya, median. Jadi fungsinya median di sini adalah supaya kita bisa mendapatkan nilai tengah dari 6 data tersebut. Kenapa yang dicari nilai tengah? Karena biasanya nilai tengah itu adalah nilai yang tidak jelek nilainya, jadi dia tidak terlalu tinggi nilai digitalnya karena ada awan, atau tidak terlalu gelap karena ada bayangan di sana. Jadi dengan kita ambil nilai median, kita bisa dapat nilai satelit yang diharapkan, kira-kira seperti itu. Ini coba saya running dulu aja ya, dan supaya teman-teman punya gambaran. Kita tunggu dulu. Ini datanya. Jadi kita bisa lihat dari 6 tumpukan data di Sentinel di wilayah India ya. Oke, ini ya di India. Ini adalah data mediannya. Jadi dari tumpukan data tersebut nilai tengahnya di setiap pixel diurutkan dan jadi bentuknya seperti ini. Ini sebagai contoh. Ini kita rubah ke nilai maksimum misalnya. Gitu ya. Jadi dari 6 tumpukan citra, misalnya di tempat teman-teman berdiri nih, nilai digital di citra pertama nilainya nilai digitalnya misalnya 60, kemudian satelit lewat lagi di atas teman-teman di 5 hari berikutnya, interval 5 hari, dia merekam lagi, ternyata di situ ada awan, nilai digitalnya jadi berubah jadi 90 karena nilai awan putih ya tinggi. Nah, dengan kita ambil nilai maksimal, berarti yang diambil adalah nilai digital tertinggi dari tumpukan 6 data itu. Jadi kalau kita running, yang ada adalah data-data yang banyak awan. Contoh lainnya, misalnya kita ambil nilai minimum mungkin, karena dengan ini secara teorinya harus data citranya jadi gelap karena nilai digitalnya rendah semua. Di sini kebetulan nggak begitu terlihat gelap, tapi untuk di beberapa data kalau teman-teman coba nanti silahkan coba, datanya harusnya sih kita lihat gelap. Ini kebetulan lumayan ya, bagus datanya di sini selama masa bulan. Nah, jadi untuk teman-teman belajar nanti sih teman-teman bisa coba ambil satu script, otak-atik aja, otak-atik dulu. Sebagai contoh, misal saya otak-atik lagi di sini ya, kita rubah-rubah lagi di sini. Misalnya filter date kita perpanjang, kalau ini cuma 1 bulan, kita rubah jadi 3 bulan. Kita running. Maka nanti data yang terkumpul juga akan berbeda ya, dari lebih banyak kumpulan data di sana. Kalau kita rubah ke 2021 misalnya, lagi ini juga bisa. Tapi yang perlu diingat nanti di sini ini bisa dicoba, ada banyak ya, ada median. Kalau median kita tulis median seperti ini. Ini bisa kita tulis dot median atau ada di dot min, ada juga dot max untuk maksimum, kemudian ada min untuk rata-rata dan lain sebagainya. Ini masih banyak. Untuk data yang terbaik itu bisa kita gunakan nilai mediannya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa paham ya. Terus sebagai contoh lain, misalnya kita pengen tahu nih dengan Sentinel-2, misalnya kita mau melihat keberadaan mangrove, misalnya mangrove kalau di tes di Sentinel-2 kita bisa menggunakan dendrones.
atau di lensa mungkin ada yang tahu nggak kira-kira false color-nya seperti apa? Kalau di Sentinel tuh 843 kalau nggak salah Pak. Jadi yang kita gunakan ini kalau untuk di apa namanya untuk false color-nya mangrove ya, kita menggunakan NIR sama kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini patokannya NIR sudah ini untuk RGB. Jadi kalau kita buka sama-sama, coba kita buka Sentinel 2 bronze ya. Kita coba buka ini aja. Nah, ini kelihatan ya. Kalau di lenset, ini lenset belakang yang kita gunakan adalah band 5, yaitu 5, 6, 4. Yang kita gunakan itu 5, 6, 4. Jadi kalau kita tarik ke Sentinel 2, yang kita gunakan 8 atau 8A bisa 8, 11, karena sama ya lokasinya, 4. Nah, oke, sekarang kita coba ubah di script tadi. Jadi band 8, sorry band 8, 11, kita bikin 8 dulu ya. Misal seperti ini. Kalau kita running, nanti tampilannya akan jadi seperti false color. Nanti bisa coba. Misal ya, ini contoh lainnya. Misal kita ya benar ini di India. Misal kita mau rubah lokasinya jadi di Indonesia, misal kita bisa ke misalnya ke Bali ya. Kita ke inspektor dulu. Kita klik di sini, misal ya, kita coba di Tahura, kita klik. Nanti akan keluar informasi ini, bujur dan bintangnya. Poin ini sini ada informasi bujur dan bintangnya. Ini bisa kita copy, kita rubah di map set center. Copy paste aja. Dia akan otomatis di zoom ke wilayah ini. Nah, ini lebih jelas lah kalau mangrove kita bisa lihat di rumah. Yang warna merah, warna oranye gelap itu mangrove-nya. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, Kak, mau nanya, Kak. Gimana? Kalau misalnya kita mau lihat acquiring datanya gimana, Kak? Acquiring datanya ya. Iya, misalnya kan. Oke. Kita bisa tadi di sini sudah ada variabel dataset ya. Variabel dataset. Di sini kita bisa buat ini beberapa informasi yang bisa diambil sama kita dari misalnya kita bisa tulis print, kita tulis dataset. Jadi makanya yang tadi walaupun kayaknya yang print sederhana gitu ya, cuman ini juga masih dibutuhkan sama kita. Misal kita tulis ini ya, print dataset. Kalau kita running, nanti di konsol di sini akan keluar informasinya. Ini datanya terlalu banyak karena terlalu besar. Misal kita rubah dulu ya. Jadi sebenarnya, nah ini saya jadi sebenarnya untuk apa penggunaan script ini sih sebenarnya trial error. Saya juga masih sering ketemu error seperti ini, jadi sama. Kita coba lagi
coba ya. Misal kayak saya coba ambilnya ini bisa ya kalau kita print. Ini contohnya nih, sorry, ini contohnya. Coba saya coba lagi sebentar, satu lagi. Saya coba. Nah itu nanti bisa kita pelajari sama-sama. Saya juga agak lupa soalnya. Saya udah agak lama nggak pakai ini. Oke, ini tapi sebagai contoh lah ya, kita coba. Jadi kalau kita mau lihat informasi dari data yang kita panggil tadi, misalnya ini ya, variabel dataset itu adalah data dari Komunikus. Kemudian filter date-nya ini saya ubah lagi, saya perpanjang lagi jadi bulan 3 misalnya. Kemudian di filter data-data yang di bawah 20% yang diambil, kemudian dihapus awannya, kemudian langsung dibuat mediannya di sini. Ini kita coba ya. Kemudian di bawah di line 27 ini datanya kita print. Nah, di sini dari data yang tumpukan data selama bulan 1 sampai bulan 3. Tapi di sini ada fungsi dimediankan ya, nilainya dimediankan. Nanti dia akan keluar informasi bandnya di sini. Jadi kalau kita buka di sini ada keterangan, ada band apa saja. Di sini yang tadi yang kita lihat sama-sama di ini juga ya, sama. Jadi ada band 1, band 2 sampai seterusnya. Ini bisa kita panggil juga. Kemudian sebenarnya juga kita bisa buat yang dalam tampilan apa tadi namanya? Sorry, kita coba buka yang ini ya. Image collection ini coba. Kita juga bisa buat yang modelnya dalam tampilan grafik. Yang lain coba kita lihat dulu. Sorry, yang grafik saya scriptnya coba nanti saya cari dulu. Jadi di sini juga bisa kita munculkan dalam grafik. Sebagai contoh kalau tadi kita balik lagi ke ini kayaknya ada nih. Oh ya ini contohnya ya. Jadi kalau kita klik, oh ya itu betul. Nah, misal sorry, saya coba lagi paste saja ini. Ini Rani. Ini balik lagi ya dengan pakai script yang tadi. Kalau kita klik inspektor, misalnya kita klik di sini, kita klik di salah satu bagian kata ini. Nah, nanti di sini akan keluar juga informasi di titik yang tadi kita klik, informasi bandnya itu berapa sih, band value-nya 0,98, band 2-nya 0,127 dan lain sebagainya. Ini bisa. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi lainnya. Nah, untuk teman-teman yang udah
daftar di DEE, kalau teman-teman mau belajar juga, ini sebenarnya ada di example-nya. Nah, ini bisa dipelajari juga nih, misalnya mau buat normalized difference, ini buat NDVI, NDWI, dan lain sebagainya ya. Ini sebagai contoh, kita buka normalized difference. Kalau kita running, lokasinya di Kansas City. Nah, ini NDVI-nya bisa keluar. Jadi teman-teman nanti untuk mempelajarinya sih sebenarnya tinggal diinspek satu-satu, buka tutup. Jadi buka script yang sudah ada, diinspek aja satu-satu. List paling atas ini, jadi nanti bisa kita tutup dulu seperti ini. List paling atas ini fungsinya untuk apa. Kemudian kalau itu sudah ngerti, kita buka lagi list lainnya, misalnya list MBTI, fungsinya seperti apa. Nah, ini nanti bisa dicoba-coba juga sama teman-teman. Nah, tadi buat trik ya untuk nutup semuanya secara langsung. Ini seperti ini nih, nutup teksnya secara langsung. Jadi kalau nanti teman-teman udah daftar, ini caranya dengan kita klik pencet kontrol, kemudian dengan garis miringnya. Jadi kontrolnya kita tekan plus garis miring gitu ya. Nanti dia akan otomatis nutup script lainnya, misalkan script yang tidak kita blok. Nah, gitu. Nah, sebenarnya untuk saat ini sih, untuk sementara sekarang itu dulu. Jadi sih, saya mintanya teman-teman coba untuk daftar dulu, dipelajari dulu. Jadi ketika nanti kita ada diskusi lanjutan lagi, jadi karena kebutuhannya, rencananya ini nanti akan kita gunakan untuk klasifikasi. untuk mana nih khususnya ya, PKL kali ini kita klasifikasi. Nanti saya akan coba contohkannya untuk klasifikasi untuk deteksi mangrove aja. Cuma nanti tolong dikembangkan untuk tutupan lahan yang lain. Jadi nanti coba bisa dibuat di mana pemukiman, di mana vegetasi, di mana mangrove, di mana sawah dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Cuma nanti untuk script yang mangrove itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya dulu. Untuk sementara biar teman-teman coba belajar dulu. Ini fungsinya untuk apa? Biar teman-teman coba dulu. Karena kalau misalnya saya langsung jelasin sekarang sampai selesai tanpa teman-teman pegang, biasanya teman-teman pasti nanti akan pusing untuk ngikutinnya karena akan terlalu banyak script-script fungsi-fungsi baru yang mungkin teman-teman belum pernah coba. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu ya? Dari saya, gimana sih Pak? Ini ya, nanti ini bisa coba teman-teman pelajari aja. Yang kira-kira dibutuhkan sama teman-teman dulu aja. Misalnya gimana cara membuka image-nya, kemudian gimana cara download data dari sini. Di sini juga ada. Kemudian ada lagi bagaimana cara membuat NDVI, gimana kalau kita mau buat algoritma tersendiri, misalnya kita mau menghitung misalnya indeks vegetasi tapi yang enhanced vegetation index. Nah, di sini tuh di GEE ini nggak ada untuk enhanced vegetation index. Kalau tadi NDVI itu ada di normalized difference ini. Normalized difference ini adalah untuk salah satunya untuk NDVI juga bisa kita pakai. Ini contohnya NDVI ya. Tapi kalau untuk algoritma lain, misalnya untuk di Zenga, kalau untuk di Bentik gitu ya, itu di sini scriptnya nggak ada. Nah, itu nanti coba teman-teman pelajari dulu aja gimana cara bikin algoritmanya. Yang paling sederhana itu, gimana buka data dari beberapa jenis data satelit, misalnya dari Landsat, dari Sentinel-2, terus gimana cara menampilkan datanya, itu bisa teman-teman coba dulu. Mungkin sekarang tanggal 4, mungkin kalau memang memungkinkan sih di minggu ini lagi kita coba ketemu lagi nanti buat diskusi lanjutan. Nanti tapi saya minta teman-teman kalau bisa sih udah
dicoba-coba, nanti teman-teman yang share screen biar nanti apa nih yang teman-teman kerjakan dari sini dulu. Nanti baru kalau misalnya mau dilanjutkan di pertemuan berikutnya lagi, di pertemuan ketiga nanti akan kita lanjutkan di klasifikasi untuk mangrove itu. Nah, ini kalau ini sebenarnya terutama untuk mana ya? Kalau untuk teman-teman yang lain, pasti kan kebutuhannya beda-beda, urusan PKL-nya beda-beda. Nah, kalau misalnya memang teman-teman masih mau ikut, masih mau coba belajar, silahkan coba daftar GE-nya, terus coba dibuat dulu skripnya yang sederhana-sederhana dulu, nggak apa-apa, nanti setiap ada pertemuan tentang GE bisa ikut. Bahkan kalau misalnya nanti pembimbingnya masing-masing, siapa Mas Nanda, Mas Agung, Mbak Azura, bisa diajak untuk ikut di forum diskusi ini. Oke? Halo Kak, izin tanya Kak. Gimana? Ini Kak, untuk terkait data yang saya gunakan itu sebaiknya dari rentang waktu berapa ya? Soalnya kemarin pas saya coba-coba dari tahun 2015 kan, dari 2015 tuh itu data Sentinelnya tuh dari dia sensornya 1C, terus pas dicoba ngerunning yang indeks NDPI-nya dia nggak bisa kerunning Kak. Oke, sorry tadi agak ini agak beberapa ada yang kedengeran. Ini tentang waktu ya. Jadi kalau misalnya kita untuk sementara sih untuk PKL ini, kalau misalnya memang kebutuhannya mana bisa dulu untuk pola ini. Jadi bisa dicoba. Kebetulan kalau untuk Sentinel 2 itu dia kan tersedianya dari 2015 sampai sekarang. Cuman memang 2015 itu datanya masih belum banyak, jadi bisa kita coba dari rentang 2016 aja, nggak apa-apa. Dibuka dulu tahun, berarti 2016 1 tahun. Jadi kita bisa ambilnya median 1 tahun aja. Jadi kalau dari skrip yang tadi, ini saya coba lagi ya. Misalnya dari skrip ini bisa diambil 2016, 0101, 2016, 1231. Kemudian tadi lokasinya kita coba rubah dulu ya. Biar saya coba lihat dulu sekalian. Misal di Denpasar, di Denpasar apa di Sukabumi jadinya? Di Denpasar aja Kak. Denpasar ya, oke, saya Iya. Denpasar, misalnya kopi, pas di market centernya, kemudian misalnya aturan seperti ini gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata masih belum ada data yang bagus di tahun 2016, kita bisa geser lagi ke 2017, nggak apa-apa. Jadi kita coba ambil rentang waktunya per 1 tahun aja. Ini saya coba lagi. Sorry, ini salah, pantesan 2016 ya. Dan 2017 kita coba cari. Nah, atau coba saya lihat dulu dari skrip yang lain. Sebentar ya. Izin masuk Kak. Jadi untuk yang data Sentinel yang ujung yang data SR-nya tuh pas saya coba tuh dia dari tahun 2019 baru dia muncul kalau nggak salah kemarin tuh. Oke. Jadi yang pas 2015 sampai 2018 tuh dia cuman yang S2-nya aja Kak.
level 1 C ya yang ada yang S2. Oke, Iya, Kak. nggak apa-apa, kita bisa juga. Jadi berarti kalau misalnya memang kayak gitu, Nanan bisa pelajari dulu apa perbedaan dari si SR dengan yang nggak SR. Jadi ini buat kalau misalnya memang Nanan udah tahu bagus lah ya. Cuman kalau misalnya memang masih belum begitu tahu, jadi pada dasarnya kalau untuk yang SR ini dia data yang sudah dikoreksi atmosfernya. Jadi sudah data bottom of atmosphere. Kalau yang masih belum ada SR-nya, cuma data S2, dia adalah data yang belum dikoreksi atmosfernya. Jadi masih top of atmosphere. Jadi sebelum dikoreksi namanya top of atmosphere, kalau sudah dikoreksi atmosfernya jadi bottom of atmosphere atau spectral reflectance. Nah, perbedaannya ada di sudah dikoreksi atmosfer sama belum dikoreksi atmosfer, cuma itu aja. Nah, untuk mengkoreksi atmosfernya seperti apa, nanti kita akan coba pelajari bareng. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, jadi cuma kita cukup nambah beberapa script sedikit aja untuk penggunaan perubahan dari Sentinel-2 ke Sentinel-2 SR gitu ya. Itu cukup penambahan script sedikit aja. Jadi Manan bisa dicoba, nggak apa-apa kalau kayak gitu kita coba pakai data yang Sentinel-2-nya aja. Gitu, oke? Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Nah ini dulu ya, gambaran dulu. Ini script yang nanti akan kita bahas sama-sama. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman tertarik untuk belajar ini ya. Jadi ini scriptnya, jadi cukup panjang kalau kita tarik ke bawah, bahkan sampai 500 line. Jadi lumayan banyak. Jadi kalau misalnya memang nanti teman-teman sudah paham beberapa hal, nah nanti untuk mengikuti ini akan jadi lebih mudah kalau sebelumnya teman-teman udah coba dulu. Takutnya kalau misalnya memang ini langsung kita bahas sebelum teman-teman coba, nanti yang ditakutkan malah teman-teman nggak bisa memodifikasi data itu. Oke ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, untuk pertemuan sekarang kita coba tutup dulu aja, nggak apa-apa. Ntar lagi mungkin akan kita coba tutup karena udah jam segini juga, kasihan kalian. Setengah 10 ya. Coba nanti sambil dipelajari dulu basic-basicnya dari mana tadi? Dari yang ini mungkin bisa dipelajari dulu, atau kalau misalnya memang ini terlalu dasar, teman-teman mau yang lebih aplikatif, coba bisa dibuka di GIS Stack Exchange ya. Di sini banyak yang bisa kita pelajari nih, dari apa sebenarnya. Google Earth Classification with High Resolution. Kemudian automatically update buffer, ini ada secara otomatis seperti apa. Ini semuanya rata-rata Google Earth Engine, jadi nanti teman-teman bisa langsung pelajari ini. Ini contoh saya buka, nah ini kan udah ada script-scriptnya. Script ini bisa langsung kita copy, terus kita pelajari. Nanti kita tahu ini fungsinya untuk apa, ini fungsinya untuk apa. Kira-kira kayak gitu aja. Oke ya, ada lagi? Belum ditutup. Ayo mungkin. Halo Teh. Ya, gimana? Sebenarnya bingung juga sih mau nanya, cuman mungkin saya kan mau parin ini deh. Jadi saya kan mau perubahan garis pantai ya Pak ya. Nah, cuman mungkin untuk biayanya saya bisa di saat ekstraksi Australia aja Pak ya, kayak untuk jadi kan emang NDWI gitu pakainya. Itu bisa. Jadi Nah, cuman kan gitu.
Silakan. Nah, kan untuk verifikasi kan saya juga pakai password ya, pasang Oke. surut. Nah, untuk tahu ya ini makanya saya tanya tadi acquiring date-nya itu ya biar tapi ada skripnya seharusnya ya kayak atau gimana? Ada, harusnya ada. Untuk acquiring date ada, cuman kebetulan saya lupa karena udah lumayan banyak beberapa kewalahan. Cuman kayaknya ketumpuk di mana nanti mungkin di pertemuan berikutnya ada akan kita bahas bareng-bareng untuk acquiring date seperti apa, acquiring datanya seperti apa. Nah, kalau kebutuhannya untuk pasang surut, kalau untuk secara sederhana sih kita bisa pakai tadi betul ya NDWI, kita pakai data lapangan, dilihat pasang surutnya itu kan bisa seperti itu. Kemudian pakai apa? Pakai DSAS nanti apa gimana? Iya betul pakai DSAS. DSAS ya. Oke. Untuk maksudnya sih ini Pak Demnas online sih paling saya mau Oke. diverifikasiin di mana gitu. Nggak turun ke lapangan. Nggak turun ke lapangan. Oke. Ya itu salah satu metodenya. Kebetulan saya ada juga skrip yang kalau nggak salah saya ada itu dari National Journal juga tentang pasang surut. Mungkin lebih kompleks ya dibanding dengan yang DSAS. Cara pengolahannya itu di GE juga. Nanti mungkin coba saya kasih deh skripnya. Bisa jadi mungkin kalau nggak dikerjakan saat ini di PKL nggak apa-apa, kita silakan pakai DSAS. Misalnya kalau GE-nya untuk saat ini mungkin bisa dipakai untuk download datanya, bisa. Karena download data di GEE kita bisa langsung secara spesifik di wilayah yang kita mau. Nggak harus kita download misalnya pakai data Sentinel ya, satu citranya kan ada 400 mega. Kalau misalnya kita downloadnya dari GEE, kita bisa satu citra mungkin yang kita download besarnya cuma 50 mega, jadi kan lebih cepat ya. Itu bisa dipelajari kalau misalnya mau. Cuma nanti kalau untuk scriptnya coba saya kasih ini nanti, itu mungkin kalau mau serius gitu bahas santai, itu bisa dipelajari entah untuk di penelitian skripsinya atau seperti apa itu nanti bisa dengan metode yang lain, bukan DSAS kan beda lagi. Boleh Kak buat saya baca nanti. Oke, nanti saya coba cari lagi ya untuk skripnya. Untuk yang lain mungkin ada lagi nggak sebelum kita tutup? Izin tanya lagi Kak. Untuk indeks yang nanti saya gunakan itu kira-kira indeksnya apa aja ya Kak biar gak overlap gitu Kak? Untuk indeksnya karena kebutuhannya adalah tambahan ya. Iya Kak. Untuk sementara ini bisa dicoba pakai indeks-indeks yang umum dulu aja. Jadi bisa dicatat ya. Misalnya kita bisa pakai DPI, kemudian ada karena kita pakai Sentinel 2, coba mungkin yang kemarin saya diskusikan sama Pak Aan itu yang menarik mungkin bisa dipakai NDVI RE. Jadi kalau NDVI kan NIR yang digunakan NIR sama REP, karena di Sentinel 2 itu ada REP edge, jadi yang nanti digunakan NIR sama REP edge. Jadi makanya NDVI RE itu bisa dipakai. Kemudian NDWI water index. Kemudian kita coba bisa pakai delta index NDBI untuk pemukimannya. Sementara sih coba itu dulu aja. Jadi ada indeks air, indeks vegetasi, dan indeks bangunan. Sementara itu dulu nggak apa-apa. Nanti kalau pengembangannya mau kita tambahkan indeks vegetasi jadi berbagai macam, itu juga bisa. Jadi sementara banyak ada yang mewakili lah, indeks vegetasi ada, indeks air ada, indeks bangunan. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Untuk Keca atau Abel ada yang ditanyain atau mau diskusi sedikit soal rencana PKL-nya yang udah ini?
udah dikerjakan sampai saat ini. Halo Kak. Kalau dari Lucky tadi udah sama Kak Agung Nandanya juga udah sampai ke klasifikasi buat mangrove. Oh, untuk mangrove. GE juga. Ya GE juga. Oke. Nah, iya, pada dasarnya sebenarnya yang dikerjakan sama Sandra dan nanti kita pelajari bareng di sini sebenarnya kurang lebih ini. Nah, di sini saya coba ambil contoh apa mangrove. Nanti makanya kalau misalnya mau di review ulang sama kita, kalau misalnya mau ikut lagi, oke, ini mangrove seperti apa, mungkin ada yang masih bingung atau kurang jelas, nanti silahkan kalau mau ikut lagi di diskusi ini. Jadi kurang lebih sebenarnya nanti akan sama. Kenapa mangrove bukan langsung ke perubahan lahan, khususnya untuk mana gitu ya? Kenapa nggak langsung nanti dikerahkan dan perubahan? Supaya nanti harapannya sih mudah-mudahan script yang dari mangrove ini juga membuat klasifikasi juga. Jadi itu yang bisa dikembangkan sama teman-teman, khususnya mana untuk ke perubahan untuk klasifikasi lahan gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya memang untuk yang exact kebetulan karena mangrove misalnya mau pelajari lagi, ada yang masih bingung atau mungkin ada yang baik ada yang belum saya sampaikan tapi Mas Nanda sampaikan atau sebaliknya, jadi supaya bisa langsung dapat dua-duanya ya. Oke. Ya, gimana? Mau tanya dikit Kak, kan tadi saya sama pembimbing saya itu bilang harus pakai random forest, cuman kurang paham random forest itu gimana ya Kak? Pengaplikasiannya itu. Untuk pengolahan apa nih? Klasifikasi ya? Iya Kak. Klasifikasi apa kalau boleh tahu? Supervise. Apa untuk tutupan lahan atau untuk kenapa Kak? Mangrove kayaknya. Iya untuk mangrove. Iya. Oh, okay. Jadi sebenarnya pada dasarnya sih kalau random forest itu algoritma yang sekarang lagi banyak digunakan. Jadi kalau teman-teman bisa pelajari juga untuk metode klasifikasi itu ada banyak ya, ada minimum distance, ada maximum likelihood, kemudian yang sekarang lagi banyak dipakai dan ada di GE juga, itu random forest salah satunya. Kemudian yang lebih apa lagi namanya, yang lebih kemampuannya ada fuzzy logic, itu bisa kita pakai. Jadi kenapa pada dasarnya sekarang random forest atau fuzzy logic itu banyak dipakai karena metode klasifikasi itu dia bukan metode klasifikasi yang konvensional. Jadi termasuk baru dan dia termasuk metode klasifikasi machine learning. Nah, untuk metodenya seperti apa? Jadi sebenarnya coba ya. Secara teorinya seperti apa? Ini saya coba ambil contohnya. Jadi random forest ini nanti kita akan membutuhkan banyak variabel. Nanti mungkin kalau secara teori ini akan susah dipahami sih. Cuma nanti ketika kita praktek harusnya akan lebih mudah. Nah nanti di yang mangrove juga kebetulan metode klasifikasi yang dipakai ini random forest juga. Jadi kalau mau diikutin untuk ini Apel juga silakan. Karena kebetulan mangrove dan random forest sama gitu ya. Jadi nanti di sini akan menggunakan banyak variabel, multivariabel gitu ya, multivariate. Nah, dan nanti jadi secara konsepnya adalah ketika kita ambil satu titik sampel di lapangan, ketika kita ambil satu titik sampel di lapangan, misalnya titik sampel itu adalah mangrove gitu ya, titik sampel A adalah mangrove, nanti dia ketika kita gabungkan dengan data satelit nanti akan dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya di titik tersebut itu nilai NDVI-nya berapa
nilai NDWI-nya berapa, water index-nya berapa, nilai indeks vegetasi yang lain, misalnya GCPI-nya berapa, Greenness Chlorophyll Vegetation Index, kemudian ada indeks FV-nya berapa, Enhanced Vegetation Index, dan lain sebagainya. Nanti dari kombinasi itu, random forest ini dia akan menentukan dengan mesin learning-nya ya, nanti dia akan menentukan dengan kombinasi NDVI yang misalnya di atas 0,8, kemudian FV-nya di atas 0,5, terus NDWI-nya mungkin nilainya NDWI-nya misalnya nilainya di atas 0, misal seperti itu gitu ya. Dengan kombinasi seperti itu nanti dia akan mendefinisikan apakah data titik sampelnya itu dengan beberapa pengulangan sampel. Maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat ya dari random forest ini ada banyak tree-nya. Jadi pengulangan sampel di sini maksudnya ini contoh variabel ya. Misalnya tadi ini NDVI, ini NDWI, ini GCPI dengan objek dengan data lapangan saat di titik pixel itu kita NDVI-nya berapa, FV-nya berapa, NDWI-nya berapa. Nanti dia akan mengkelaskan itu sebagai mangrove atau bukan. Di titik kedua misalnya sama ya, misalnya titik kedua di titik B itu misalnya kita tandai sebagai non mangrove gitu misalnya. Di titik mangrove ini NDVI-nya mungkin nanti akan berbeda kan, jelas kan. DPI-nya mungkin lebih rendah karena dia bukan vegetasi, karena bukan mangrove gitu ya, bukan non mangrove. Kemudian FV-nya juga rendah, mungkin dia bukan vegetasi. Kemudian water index-nya dia tidak ada air atau airnya mungkin sedikit, jadi nilainya juga akan rendah, mungkin minus gitu ya. Nanti akan dikelaskan sebagai non-mangrove. Kurang lebih sih seperti itu. Nanti mungkin secara lebih jelasnya sih kalau kita praktek itu ada harusnya di minggu kedua, minggu besok lah ya. Itu kalau misalnya nanti mau diikutin silahkan. Tapi kurang lebih secara konsepnya sih seperti itu. Oke. Sementara mungkin itu dulu ya. Di sana juga udah jam 10 berarti ya. Ya, kalau gitu saya coba stop share aja. Nah, oke, mungkin untuk sementara sih kalau misalnya memang nggak memungkinkan, untuk pertemuan di minggu ini, teman-teman silakan kalau misalnya memang coba-coba lagi, kayaknya dicoba-coba dulu untuk di minggu ini. Di minggu depan kalau memang ada waktu yang lebih panjang, bisa nanti teman-teman yang share screen dulu pertama apa aja yang sudah dikuasai tentang GEE, kemudian nanti di akhir pertemuannya nanti baru kita coba bahas pelan-pelan soal mangrove ini gitu ya. Oke. Kalau gitu sekian sih dari saya, terima kasih. Saya tutup aja berarti ya untuk diskusi ini. Silakan, terima kasih untuk kehadirannya. Silakan istirahat dulu untuk sekarang, udah malam juga. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Terima Kak. kasih Kak. Terima kasih Kak. Malam. Izin pamit deh kalau gitu ya. Saya langsung kerja.